yang harusnya mereka pada beberapa tahun yang lalu pada saat Zulhijjah masih juga melaksanakan ibadah umroh, hari ini sudah mulai ditutup dan mereka tidak bisa lagi stay di Saudi Arabia. Tentu kami menganggap bahwa strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak mudah, apalagi BPH selaku badan yang baru berdiri butuh penyesuaian, dan kita mengetahui bahwa infrastruktur mereka pun masih mengandalkan terhadap bagian dari Dirjen PHU Kementerian Agama. Maka kami berharap bahwa yang akan datang ada beberapa strategi selain regulasi terkait juga dengan pertama manajemen pelayanan, kemudian yang kedua menyangkut dengan manajemen kuota, yang ketiga menyangkut dengan manajemen sumber daya manusia, dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah masalah kesehatan. Karena kita mengetahui bahwa kesehatan menjadi salah satu faktor terpenting bagaimana jamaah haji Indonesia ke depan bisa masuk ke Saudi Arabia. Beberapa hal yang mungkin harus dilakukan oleh BPH dengan kejadian hari ini, kita menggunakan 8 syarikah yang tentu menjadi pilot project, ternyata masih meninggalkan banyak sekali catatan bahwa koordinasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi Arabia masih belum bisa terlaksana secara sinergi sampai dengan tingkat bawah. Artinya kesepakatan antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Agama maupun BPH selaku pengawas karena masih transisi, dan pihak Kementerian Agama Saudi Arabia termasuk syarikah, 8 syarikah yang bekerja sama masih membutuhkan pendalaman yang lebih jauh. Hari ini kita mengakui bahwa tingkat kekacauan dimulai saat jamaah diberangkatkan dari Tanah Suci. Artinya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Saudi Arabia memang harus mulai diadaptasikan oleh pihak pemerintah Indonesia. Karena dengan keberadaan syarikah tadi, maka tidak mungkin dalam satu kloter terpisahkan di berbagai macam syarikah yang nantinya akan menyulitkan kepada para ketua kloter termasuk petugas untuk melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap para jamaah. Karena inti ibadah haji adalah bisa melaksanakan ibadah-ibadah haji selain fisik maupun mental, tetapi spiritual mereka juga harus disiapkan dan difasilitasi oleh negara. Yang berikutnya yang harus dilakukan perubahan kaitan dengan penentuan sumber daya manusia. Kita mengetahui bahwa di awal tadi saya sampaikan bahwa ada miskomunikasi antara pihak